Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami mahasiswa dari Prodi S1 Kebidanan Distrik Medistra Indonesia semester 5. Sebelumnya, perkenalkan saya Ririn Herunisa. Saya Ayunindia Mega Kartika. Dan saya Gita Frisilia Darmawan. Pada hari ini kami akan mempersembahkan video mengenai breastfeeding dan proses menyusui selama masa pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan! ASI atau air susu ibu merupakan susu yang diproduksi oleh manusia atau seorang ibu untuk konsumsi bayinya dan merupakan sumber gizi utama bagi bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Dalam ASI terkandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi selama 6 bulan pertama kehidupannya. Selanjutnya, terdapat manfaat menyusui sebagai berikut. Manfaat menyusui bagi bayi yaitu memperoleh keseimbangan nutrisi yang optimal, lalu membentuk antibodi yang mendukung sistem kekebalan tubuhnya, serta ASI dapat mengurangi risiko terjadinya asma, alergi, kolik, obesitas, diare, infeksi telinga, bahkan mencegah terjadinya penyakit paru-paru tertentu pada bayi. Lalu, ASI juga merupakan nutrisi yang mudah dicerna oleh bayi. Dan ASI juga dapat mengurangi risiko terjadinya sindrom kematian mendadak pada bayi. Selain bermanfaat bagi bayi, menyusui juga memiliki manfaat tersendiri bagi ibu, yaitu dapat mengurangi perdarahan uterus atau rahim, dapat membakar kalori ibu, dapat mengurangi risiko terjadinya kanker payudara, ovarium, dan rahim, dapat mencegah terjadinya osteoporosis, artritis, diabetes tipe 2, dan bahkan mencegah terjadinya penyakit jantung pada ibu. Baik, setelah kita mempelajari tentang manfaat dari menyusui, selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi payudara. Nah, anatomi payudara ini terdiri dari yang pertama, ada sel-sel otot atau oksitosin, yang membuat sel ini berkontraksi. Yang kedua, ada sel-sel pensekresi air susu atau biasa kita sebut dengan prolaktin. Nah, sel ini membuat sekresi air susu. Kemudian yang ketiga, ada ductus lactiferus. Nah, ductus lactiferus ini merupakan saluran air susu. Dan yang keempat, ada sinus lactiferus. Apa sih sinus lactiferus? Jadi sinus lactiferus ini adalah rongga tempat terkumpulnya air susu. Dan yang kelima, ada puting. Yang keenam, areola. Yang ketujuh, kelenjar Montgomery. Dan yang kedelapan, ada alveoli. Yang kesembilan, ada jaringan penunjang dan lemak. Untuk mempermudah pemahaman kita mengenai menyusui, nah mari kita perdalam mengenai jaringan yang ada pada payudara. Nah, payudara sendiri mulai bertumbuh dan berkembang selama kita masa pubertas. Nah, terdiri dari yang pertama ada jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, serta juga ada jaringan kelenjar yang memproduksi susu. Dan yang ketiga adalah saluran lactiferous yang berfungsi sebagai lorong-lorong yang memandu susu ke puting susu. Dan yang selanjutnya, mari kita perbesar. Pada jaringan kelenjar ada alveolus. Nah, jadi teman-teman, alveolus ini merupakan kelenjar keringat yang dimodifikasi. Terdiri dari sel alveolar. Nah, yang sebenarnya sel alveolar ini membuat ASI. Kemudian yang kelima, di sekitar alveolus ada sel myoepitelia yang diperas dan mendorong susu keluar dari alveolus ke bawah saluran lactiferous dan kemudian akan keluar dari puting susu yang mana setelahnya memasuki mulut bayi. Nah, teman-teman, setelah terbentuknya ASI, maka payudara akan terisi penuh oleh ASI atau susu. Nah, sehingga payudara akan mengalami perubahan berat. Nah, disinilah peran dari ligamen suspensi atau ligamen Cooper yang akan menahan payudara agar tetap menempel pada dinding dada.
Selama kehamilan, plasenta melepaskan laktogen plasenta dan progesteron. Kelenjar pituitari anterior melepaskan prolaktin. Kemudian, ketiga hormon ini merangsang pertumbuhan jaringan kelenjar yang lebih banyak dan mempersiapkan sel alveolar untuk menghasilkan susu. Jadi, prolaktin juga merangsang susu yang akan diturunkan. Namun, si progesteron mencegah terjadinya rangsangan susu yang akan diturunkan itu. Namun, ini jadi pada pertengahan kehamilan, payudara mampu membuat susu, tetapi jangan sampai melepaskannya kecuali untuk beberapa ada kebocoran sesekali dari puting susunya itu. Jadi area di sekitar puting susunya juga akan membesar dan di area sekitar puting susu yang akan membesar itu yang disebut adalah sebagai areola. Warna areola itu mulai menggelap. Kelenjar Montgomery yang terlihat seperti benjolan di areola mulai menghasilkan cairan lipoid yang melembabkan puting susu. Di Indonesia mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya virus COVID-19 yang terjadi saat ini. Pasti ibu-ibu yang mempunyai anak, mempunyai bayi balita, pasti bertanya-tanya, pemberian ASI di era pandemi COVID-19 ini aman tidak ya? Boleh tidak ya? Kalau misalkan ibu yang terinfeksi, boleh tidak ya menyusui anaknya? Baik, kita simak ya. Yang pertama, apa sih COVID-19 itu? Jadi, COVID-19 itu merupakan penyebaran sebuah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Jadi, penyakit ini dapat memulai melalui tetesan kecil ataupun droplet. Jadi, yang menjadi permasalahannya, apakah tidak masalah jika menyusui di era pandemi COVID-19? Baik, jadi penularan COVID-19 melalui ASI belum terbukti penelitiannya. Jadi belum ada riset yang menunjukkan. Sehingga WHO merekomendasikan agar ibu tetap menyusui bayinya selama pandemi tanpa memisahkan ibu dan bayinya. Jadi karena belum ada riset yang menunjukkan dan membuktikan bahwa ibu yang terinfeksi COVID walaupun sedang dalam pandemi sekarang, ibu masih diperbolehkan untuk menyusui bayinya selama pandemik ini ada. Sebelum ada riset yang menunjukkan bahwa ibu yang terinfeksi tidak boleh menyusui bayinya pada saat pandemi COVID. Banyak sebagian ibu bertanya-tanya, bagaimana sih pemberian ASI di era pandemi COVID-19? Apakah aman? Apakah ada syarat-syarat yang tidak diperbolehkan ibu yang terinfeksi boleh menyusui bayinya? Apakah ada syarat-syaratnya? Apakah ada yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan? Baik, kita simak ya. Bagi ibu yang positif atau terinfeksi COVID-19, bagi ibu yang menyusui, ibu harus menggunakan masker medis saat menyusui. Lalu, dada ibu perlu dicuci jika ibu sudah merasakan batuk. Lalu, kita dukung ibu menyusui itu. Jika pada bayi baru lahir, susui 1 jam setelah lahir. Kurang dari 6 bulan, dukung ASI eksklusif. Dan di atas 6 bulan, teruskan menyusui dan berikan empasi. Lalu bagi ibu yang tidak mampu menyusui, menggunakan ASI perah, donor ASI. Jika ASI perah dan donor ASI tidak tersedia, maka bisa diberikan ibu susu dan susu formula.
dan dipastikan kelayakannya dan persiapannya apakah aman atau tidak. Jadi, pada pemberian ASI di era pandemi COVID-19 diperbolehkan asal kita mengikuti anjuran yang telah disediakan. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.